Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu 31 Mei 2020. Puji Tuhan, hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kembali satu bagian dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini Tuhan, jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing boleh berkumpul dengan keluarga dan bersekutu menyembah meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Berikanlah kami roh hikmat, pengertian dan pewahyuan. Hingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, sebab kami telah siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini dalam ibadah minggu kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Untuk itu bersama-sama kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema Jemaat yang bersaksi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita masih mengingat janji Tuhan kepada murid-muridnya saat ia terangkat ke sorga. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 mencatat hal itu. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Dan pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama, diceritakan bagaimana para rasul yang menanti-nantikan Roh Kudus dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa yang terjadi? Saya baca untuk kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, perhatikan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat Tuhan, hal ini penting untuk kita perhatikan. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka seharusnya apapun yang keluar dari mulutnya berasal dari Roh Kudus. Menarik di sini, ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Namun, inti dari apa yang mereka katakan adalah berasal daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikannya itu kepada mereka untuk mereka katakan. Selanjutnya ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka mulai tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang, perhatikan di sini, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini menarik jemaat Tuhan. Ketika murid-murid, ketika para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang berasal daripada Roh Kudus itu sendiri. Dan orang-orang yang ada pada saat itu mulai heran. Alkitab mencatat mereka bingung, mereka tercengang-cengang, mereka heran. Mengapa? Oleh sebab para rasul diketahui adalah orang-orang Galilea. Kok bisa mereka berkata-kata menggunakan bahasa orang-orang yang ada pada saat itu? Yang lebih menarik lagi adalah apapun yang mereka katakan dengan bahasa-bahasa tadi yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mereka, intinya hanya satu. Apakah itu? Berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Hanya satu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bersaksi adalah seorang yang perkataan dan perbuatannya berasal daripada Roh Kudus, sehingga inti dari pemberitaannya hanyalah Kristus, bukan dirinya. Inti dari perkataannya hanyalah perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Bukan perbuatan-perbuatan besar yang ia kerjakan, yang ia lakukan, bukan. Itulah seorang yang bersaksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang Rasul Petrus dalam pembacaan ini, sebelum ia melakukan khotbah yang sangat luar biasa. Kita semua tahu backgroundnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Ya, yang paling terkini adalah Rasul Petrus pernah menyangkal Yesus oleh karena ia ketakutan dan keraguannya. Tetapi pada hari di mana Roh Kudus memenuhi dia, yang terjadi adalah ia bangkit dan dengan berani ia berkhotbah di depan banyak orang. Jemaat Tuhan, sebelum saya dan engkau jemaat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mampu bersaksi tentang Tuhan. Mungkin kita dipenuhi oleh ketakutan, atau mungkin sebaliknya, bukan tentang Tuhan yang kita beritakan, tetapi mulut kita tidak tahan untuk mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata dusta, gosip, perkataan yang melemahkan. Bahkan segala tindakan yang kita lakukan berdasarkan keinginan semau kita sendiri, tanpa pimpinan Roh Kudus. Tetapi ketika saya dan engkau jemaat Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mulut kita tidak akan tahan untuk menceritakan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi perkataan yang sia-sia, tidak ada lagi perkataan kotor, tidak ada lagi gosip, tidak ada lagi perkataan-perkataan yang melemahkan, bahkan kesombongan. Dan dalam segala tindakan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selanjutnya, jemaat Tuhan, ketika para rasul bersaksi, berkhotbah, berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar Allah, ada dua respon pendengar pada saat itu. Respon yang pertama adalah mereka
yang menerima, yang menyimak, dan mencoba untuk mencari tahu lagi, dan lagi. Sehingga sampai pada titik di mana mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Namun respon yang kedua adalah orang-orang yang menyindir dan berkata, mereka sedang mabuk. Ya, itu dicatat dalam ayat yang ke-12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pada ayat yang ke-37, di sana juga ada respon. Responnya adalah ketika mereka mendengar khotbah Rasul Petrus dan kesaksian rasul-rasul yang lain. Pada ayat ke-37 berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Inilah respon orang-orang yang pertama tadi saya sebutkan, yaitu mereka yang menyimak dan mencari tahu lebih lagi, sampai pada titik di mana hati mereka terharu. Dan mereka mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Sebab mereka sadar bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dan tetap dalam tuntunan Roh Kudus, Rasul Petrus menuntun orang-orang yang memiliki respon yang benar ini kepada pertobatan. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan seterusnya. Hingga kalau kita melihat di perikop berikutnya, judulnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Siapa mereka? Ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah orang-orang yang ketika mendengar kesaksian para rasul, khotbah Rasul Petrus, mereka memberikan respon yang benar. Tidak berhenti sampai di situ jemaat Tuhan. Jemaat yang pertama ini, cara hidup mereka dikatakan bahwa mereka hidup bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, hidup dalam persekutuan, dan tentunya hidup dalam kesaksian. Setelah mereka mendengar kesaksian dan mengubahkan hidup mereka, tentu mereka juga akan bersaksi. Saya katakan tadi, ketika Roh Kudus sudah ada di dalam hidup orang-orang percaya, maka tidak ada yang bisa menahan mulut ini untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Bahkan dalam segala kehidupan, tindakan semua akan dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan benar, kehidupan jemaat Tuhan pada mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran, bersehati senantiasa. Bahkan firman Tuhan mencatat, mereka disukai oleh semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika orang percaya bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, maka di sana akan terjadi pelipat gandaan. Akan ada orang percaya lainnya yang akan datang. Bayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, bahkan secara berjemaat. Mari hidup sungguh-sungguh jemaat Tuhan. Terima Yesus dengan sungguh dalam kehidupan kita. Terima Yesus dan terima kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Kuasa Roh Kudus sanggup membuat kita menjadi jemaat yang bersaksi.
menceritakan dan menyatakan kehidupan Kristus melalui kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menyampaikan kesaksian kita, pasti ada yang menerima, mencari tahu selanjutnya bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Ya? Beberapa kita sudah mengalami itu. Disitulah kesempatan kita untuk memuridkan, membimbingnya kepada pertobatan, kepada hidup di dalam Yesus Kristus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Namun apabila Tuhan mengizinkan ketika saya dan jemaat Tuhan bersaksi, tetapi orang yang mendengarnya menolak, menyindir, saya mau katakan, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Tetap ikuti Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, apapun profesi pekerjaan kita, engkau sebagai pegawai, engkau sebagai petani, engkau sebagai pelajar, atau apapun itu, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, dalam situasi seperti apapun, bersama dengan Tuhan, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, kita mampu untuk bersaksi, menceritakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Dan lihat bagaimana Roh Kudus akan bekerja, menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupanmu, melalui kesaksianmu yang kau nyatakan, melalui perkataan, bahkan melalui tindakan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya peristiwa Pentakosta yang hari ini kita peringati akan menolong kita bangkit dan bersinar untuk menjadi jemaat yang bersaksi. Amin. Kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami sudah belajar dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Roh Kudus-Mu masih bekerja sampai hari ini, sampai saat ini ya Tuhan. Kami buka hati kami, kiranya Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan menjadikan kami umat Tuhan, gereja Tuhan yang bersaksi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Amin.